Salam sejahtera, peternak ayam kampung. Kemarin kita ulas video tentang kandang kita yang lagi kita kosongkan ya. Ini kita lagi datang ke kandang Pak Toang, sekalian kita nyuplai makanan. Tuh, dalam itu kita pakai itu dedak jagung sama pakai glukoin. Ini ternakannya ini ayam 2000 ekor. Ada 5 kandang. Ini kurang lebih dari 2 bulan. Sudah berat-berat 9 on, ada yang sampai 1 kilo lebih ya, yang di ujung sana. Ini dari sorter, ini yang sekitar 8-9 on. Ini udah mulai menggunakan serbuk kayu walau belum tebal ya, untuk menjaga kotorannya. Sudah seperti biasa berikan tengkikannya. Cukup sehat-sehat ayamnya. Kita lihat kandang sebelah. Jadi walaupun ada isu musim-musim sakit ayam, flu burung, kita tidak takut. Jadi kita yang penting kita waspadain. Ini kandang kedua. Ya, ini kandang kedua. Cukup baik pertumbuhannya. Ini ayam kampung asli, bukan juper, bukan yang lain. Kampung asli. Ini kandang ketiga. Oh, ini udah ada 1 kilo sampai 1 kilo 2 on. Emang abu lumayan cukup banyak kalau siang hari begini. Ini siang hari ya, di luar seperti ini. Di luar juga udah bersih. Yang kita selalu anjurkan kepada teman-teman agar kandang kita jaga bersih dan lingkungannya, dan begitu juga halamannya. Dan jangan lupa selalu beri multivitamin pada ayam, baik itu yang herbal, yang alami, maupun yang bisa kita ambil dari penjual pakan seperti Sernevit. Ini memotivasi pada teman-teman yang mungkin melihat video kita kemarin, judulnya apakah ini menyebabkan corona. Ya, mungkin ada yang mungkin menyangka itu corona. Bukan. Artinya jangan takut kita untuk meneruskan usaha kita walaupun wabah sekarang ya, walaupun wabah corona hanya menyerang manusia. Namun ada juga isu-isu yang kita dengar ya, flu burung juga mulai menyerang ayam. Ada memang beberapa di komunitas grup kita di Facebook, banyak ayam teman-teman kita juga mati mendadak. Memang di tahun 2020 ini kita harus lebih wanti-wanti bagaimana menjaga segini banyak ayam 2000 ekor ini agar lebih bisa tumbuh dengan baik dan terhindar dari penyakit. Tetap kita tingkatkan selalu disiplin kita, perhatian kita, jangan lalai, karena ini udah periode hampir setahun lebih Pak Toang ini untuk bermain ayam. Dia juga tidak lalai, artinya kita tidak ada yang kita pintar, tidak ada yang kita selalu paham untuk beternak ini. Selalu ada kita temukan ilmu-ilmu baru, itu gunanya selalu saya berbagi sama teman-teman. Saya juga minta pendapat, saya juga ada yang saya temukan, saya berbagi bagaimana caranya agar kita tetap beternak ini bukan saja beternak untuk menghasilkan keuntungan ayam cepat besar cepat panen, bukan, tapi bagaimana ayam ini untuk layak konsumsi, kesehatannya terjamin, kesehatan pengkonsumsi juga terjamin, karena kita juga mengkonsumsi ayam ya, karena produk kita ini nggak mungkin kita juga jual sama orang tapi kita takut untuk mengkonsumsinya. Itu sangat berbahaya ya, itu tidak layak untuk dilakukan. Kita lihat kandang ke-4, itu kandang pertama, kedua, yang ketiga kita sekarang posisinya kita lihat kandang ke-4. Pertumbuhannya cukup baik. Ini musim di Medan memang udah hampir 2 minggu nggak hujan. Memang daerah tropis ini cukup baik untuk beternak, namun kita juga jangan lalai, karena cuaca panas begini
Ini disediakan juga kipas, disediakan kipas di sini karena begitu banyaknya ya kan. Dia punya kandang transparan ininya, dinding kandang ke kandang ini hanya menggunakan rang-rang saja. Jadi kita berikan udara untuk membaur sirkulasi udara di dalam kandang ini. Sekarang lampu hanya menggunakan lampu putih untuk menghemat listrik. Pembiayaan listriknya cukup tinggi di zaman sekarang ini. Saya saja hampir kena 600.000 kalau kandang itu hidup semua, hampir kena 600.000 per bulan untuk listrik saja. Ini untuk 2 minggu lagi sudah bisa keluar ini, paling tidak ini 500 ekor sudah bisa keluar, sudah bisa kita jual. Nanti kira-kira agen ataupun yang membeli kalau cocok harga kita kasih. Mudah-mudahan harga bersahabat, dan sebagian lagi nanti itu bisa menunggu lebaran, dan mungkin sebagian lagi nanti dibuat menjadi sebagai petelur untuk memenuhi daripada kota DOC ya, yang dimana peningkatan permintaan DOC cukup banyak. Untuk bulu ya, yang biasanya dulu kita, kalau teman-teman ingat ya, di tahun yang lalu atau 2 tahun yang lalu, bulunya cukup jadi permasalahan. Bagaimana kenapa bulu ayam botak ya, kok sekarang nih sudah kita, mungkin video kita yang lain sudah kita tahu cara-caranya, teknik-tekniknya bagaimana agar bulu tidak botak. Ini hampir bisa kita bilang 80% bulunya bagus semua ya, bulunya bagus semua. Bisa teman-teman lihat deh, paling ekornya saja yang 1-2 yang tidak begitu lengkap ya, tapi ini rata-rata ya, kalau bisa kita bilang 80 seperti itu. Yang putih itu ya, itu tidak terlalu bisa kita bilang bulunya rontok ya. Mungkin untuk daya dilihat konsumsi orang awam yang tidak peternak juga, itu tidak terlalu buruk dia lihat, karena bulunya lengkap untuk menutupi badannya. Walaupun kandang sepadat ini, kalau kita kasih tengkrengannya ya, jadi dia untuk mencegah kanibal, untuk mencegah daripada dia rontok bulu, itu harus kita tata rapi. Memang itu dia punya kandang, tempat tengkrengan, tempat pakannya, dan begitu juga pakannya jangan sampai kurang. Nah, jangan sampai kurang dia. Apa saja bisa kita kasih pakannya selain pakan pokoknya. Air minum jangan sampai kering. Boleh kita kasih sayuran, boleh kita kasih buah-buah yang sisa. Yang penting dia tidak terkontaminasi dari tempat-tempat pembuangan sampah. Kalaupun teman-teman ambil pembuangan sampah, pastikan itu direbus, siram air panas, benar-benar steril. Karena kita tidak main-main lagi. Di tahun 2020 ini virus cukup menyebar. Yang dulu pernah kita akhir bulan 19 ya, menyerang babi semua ya. Kolera ya, kita tahu kolera itu menyerang. Kita tinggal nunggu nih, karena flu burung juga bisa lagi datang kapan saja, bisa kapan saja datang ya. Kalau teman-teman punya ciri-ciri ayam tiba-tiba mati, kakinya berbintik-bintik merah, maka kepalanya bengkak, hati-hati. Bisa baca, teman-teman juga baca di Google atau dapat deskripsi dari mana saja, ciri-ciri ayam flu burung itu hampir seperti itu. Dan rata-rata saya lihat di Facebook ya, di grup-grup kita, ayam teman-teman yang mati itu seperti itu. Nah, walaupun mungkin flu burungnya tidak menyerang manusia ya, tapi untuk ayam kita harus antisipasi. Makanya kita antisipasinya sebelum terjadi. Kalau sudah sempat sekena satu flu burung, wah udah gawat. Sempat kita bayangin, coba begini 2000 ekor mau kemana kita buat ini, sempat semuanya sakit ya. Mungkin kita juga udah bingung. Ini hanya motivasi juga para teman-teman
untuk selalu waspada, untuk selalu mengantisipasi ternakannya agar lebih waspada, karena kita saling mengetahui ini zaman sekarang. Kadang kita nggak tahu, orang-orang awam seperti kita, virus itu dari mana. Walaupun itu kadang isu-isunya itu yang dibuat orang, ataupun virus itu tindakan-tindakan yang dilakukan orang gitu. Tapi itu kita penting kita antisipasinya dari mana, imunnya yang kita jaga di saat dari pertumbuhan. Nah, selalu saya bilang kalau bisa selalu kita buat minuman fermentasinya yang seperti di video kita sebelumnya ya. Nanti setelah nanti kandang di Brastagi saya buat anakannya lagi, saya pasti bikin lagi, karena ini udah hampir setahun lebih. Mungkin teman-teman malas untuk mutar videonya lagi karena sudah begitu banyak ya. Dan saya akan mau buat lagi agar kita bisa saling sharing, kita saling bagi. Nggak usah perlu disuntik-suntik ya, artinya nggak usah perlu suntik. Kalau kita targetnya sampai 3 bulan, ayamnya nggak perlu suntik. Walaupun ada memang yang menggunakan suntik marek ya untuk menjaga telurnya untuk jangka panjang, seperti ayam yang petelur itu menggunakan suntik marek ya. Saya rasa sih nggak usah terlalu ekstrim seperti itu. Kalau ini untuk ayam untuk konsumsi, kalau kita untuk konsumsi, karena bagaimanapun mungkin yang disuntikkan vaksin-vaksin itu nggak terlalu baik buat kita, efeknya ke manusia yang mengkonsumsi ayam ini, karena ini ayam untuk pedaging gitu dia. Jadi mungkin itu hanya motivasi saja buat teman-teman sekalian di video ini. Saya harapkan semuanya tetap semangat, semua tetap saling jaga kesatuan. Buat teman-teman, salam sejahtera dari saya, David Simanjuntak.